warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semua, nah hari sudah menunjukkan jam 13. Baiklah Bapak Ibu semua, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bergabung di Google Meet kita. Nah, hari ini adalah hari ketiga pelatihan Canva untuk guru yang diadakan oleh MGMPTIK Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Nah, untuk hari ini sesuai jadwal yang sudah diberikan, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Nah, karena jadwal kita memang agak lama dibanding hari-hari kemarin. Berhubung karena aktivitas juga kita sekolah dan kami pun baru pulang sekolah sekitar setengah jam yang lalu Bapak Ibu. Nah, jadi makanya baru bisa kita mulai jam 3. Nah, walaupun kita baru bergabung sekitar 8 orang, kita mulai saja ya Pak Rozi. Nah, biar lebih cepat, tidak memperlama waktu. Nah, hari ini materi akan kita sampaikan adalah tentang membuat presentasi pendidikan. Nah, atau semacam kalau biasanya kita mengenal mungkin selama ini untuk presentasi itu ada PowerPoint. Nah, di Canva ternyata kita juga bisa membuat presentasi yang sangat menarik. Nah, sesuai dari desain-desain yang ada. Nah, nanti presentasi itu bisa Bapak Ibu desain dari awal ataupun mungkin menggunakan template yang ada dari Canva. Nah, hari ini akan memberikan materi tentang presentasi adalah Bapak Rozi Febrianto. Nah, kepada Bapak Rozi Febrianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ibu semuanya ya. Ya, Bapak Rozi satu. Oke, ini sudah hari yang ketiga ya. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini atau tugas kedua kemarin itu agak lambat pergerakannya. Kalau kita lihat di tugas hari pertama mungkin karena memang agak sedikit panjang tugasnya ya. Jadi untuk tugas dua baru beberapa yang sudah masuk ke kita tugasnya. Dan itu kemarin ada Ibu Sylvia kalau nggak salah, itu masih ada perbaikan, link untuk videonya belum nyambung. Jadi mungkin untuk yang tugas kedua agak sedikit berat mungkin atau gimana Bapak dan Ibu? Silakan disampaikan dulu apa memang terlalu susah atau memang belum sempat mengerjakan. Nah, dipersilakan dulu untuk menyampaikan ada apa dengan tugas dua itu. Silakan siapa saja boleh. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan atau ada yang diragukan dalam mengerjakan tugas ya Pak Rozi, boleh didiskusikan sementara dulu sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Jadi memang kalau untuk LKPD-nya sepertinya agak panjang ya Pak Rozi rutinnya itu. Karena memang yang kita buat adalah LKPD interaktif. Nah, dan memang perlu beberapa langkah dalam menautkan materinya begitu ke dalam desain LKPD kita. Nah, dari beberapa yang masuk memang ada yang sudah sesuai, ada yang belum aktif ya, ada yang belum aktif mungkin tombol tautannya. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan boleh bisa lewat kolom chat atau langsung open mic hari ini boleh. Tidak ada. Mungkin cuma karena tugasnya panjang jadi butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya bisa. Barangkali itu saja yang bisa kita simpulkan untuk sekarang.
Gimana Bapak Ibu? Saya masih tunggu. Kalau masih memang ada yang mau disampaikan mengenai tugas. Nah, jika tidak ada, kita lanjut saja ke pertemuan kita hari ini. Kita akan bahas tentang presentasi. Selamat datang Ibu Rita. Oke, saya izin screen dulu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, ini ada beberapa contoh dari presentasi yang sudah kita buat. Mungkin nanti bisa jadi gambaran bagi kita tentang pembuatan presentasi. Nah, ini saya ambil dari 7 keajaiban dunia. Ini saya ambil dari website. Kemudian saya rancangkan sebuah presentasi untuk ini. Ya, saya rancangkan sebuah presentasi. Bentar, ini belum lengkap. Contoh dari presentasi yang saya buat kemarin dengan komunitas guru belajar Nusantara. Ya, saya diminta untuk jadi pembicara. Nah, ini contoh presentasi yang sudah kita buat. Ini di masing-masingnya ini sudah kita buatkan juga animasi untuk presentasinya. Nah, ini yang mau kita buat mungkin kira-kira seperti itu, tapi kita nanti akan buat sekitar 3 atau 4 slide saja. Kita akan cobakan beberapa cara untuk pembuatan slide ini supaya nampak lebih bagus. Kalau saya presentasikan kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini kemudian kita klik langsung lagi ke berikutnya. Oh, ini ini untuk yang tampilkan satu-satu ya. Yang ini yang ditambah. Oke, kita ambil standarnya. Nah, ini slide pertama. Kemudian pindah ke slide yang kedua. Kemudian pindah lagi slide yang ketiga. 4 dan seterusnya sampai ke 20.
Ada sedikit perbedaan dengan PowerPoint. Memang kalau untuk animasinya ini sudah agak sedikit bukan sedikit lagi banyak kurangnya kalau dari segi animasi. Namun kalau dari segi desain Canva masih lebih unggul daripada PowerPoint. Karena kita tinggal ambil ini digabungkan jadi satu, kemudian jadilah dia sebuah presentasi. Dan kalau di PowerPoint kita bisa mengatur animasi di masing-masing objek ini, kita bisa atur satu persatu. Nah, kalau di Canva animasinya bisa dibuat keseluruhan sama atau hanya dibuat beberapa saja. Gitu. Oke, sebagai contoh saya kira ini sudah cukup untuk Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan coba untuk memulai mendesain dari awal. Oke, saya akan coba buat sebuah presentasi. Jadi cara untuk membuat presentasi pertama boleh dari sini. Ya, kita klik ganda. Boleh dari sini kita boleh kita mulai dari sini. Kita tinggal ketikkan saja presentasi. Ini yang ukurannya 1920 kali 1080, ini cukup untuk layar yang besar. Atau presentasi yang untuk layar kecil, ini ada 1024 768. Untuk kali ini saya akan coba untuk buat yang 16:9 ini. Nah, pertama kita masuk ke bagian desainnya. Kita akan mulai dari presentasi kosong. Sebenarnya kita bisa juga ambil yang ada di sini, silahkan sebenarnya. Namun untuk dasar ini sebaiknya kita coba lagi menggunakan presentasi dari awal yang kosong begini. Oke, pertama saya mulai dari mendesain backgroundnya. Nah, untuk background, untuk layarnya ini kita bisa mulai dari pewarnaan latarnya ini. Perlu kita ingat kemarin saya juga sudah sarankan kepada Ibu untuk pakai color palette ini. Kita akan cobakan penggunaan ini. Kita pakai color palette tadi kita coba. Kita pakai yang ini. Kita mau buat yang warnanya agak-agak terang. Kita coba pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini. Kemudian kita akan jadikan dulu latarnya yang kuning ini. Kuning kita jadikan sebagai latar. Jadi kita klik di sini copy. Kemudian ambil di presentasinya ini. Kita kasih warna latar dulu. Tambah. Kemudian paste di sini. Nah, ini kita sudah dapat warnanya agak kuning ya. Bukan agak kuning, memang kuning gitu. Selanjutnya untuk warna latar sudah. Selanjutnya kita akan coba masukkan ornamen atau elemen-elemen yang pendukungnya. Ya. Hari ini saya coba juga yang 7 keajaiban dunia yang tadi saya coba untuk desainkan di sini. Oke, saya buat dulu elemennya. Kalau untuk keajaiban dunia berarti nanti ke sejarah. Kita cari elemen sejarah. Nah, di sini ada elemen-elemen yang berhubungan dengan sejarah. Nah, kita bisa masukkan di sini. Contoh kita ambil yang grafis. Nah, ini ada gambar buku lama. Kita taruh di sini. Kemudian ada peta, boleh kita taruh sini. Ini juga boleh kita taruh di sini. Terus ini juga ada, boleh.
Kemudian apalagi saya kira cukup yang ini dulu sedikit kita kasih ornamen. Saya cari lagi mungkin ada yang bagus, juga bagus nih. Kalau umpamanya belajar kimia, berarti nanti ornamennya juga boleh kita masukkan yang kimia dan sebagainya. Oke, kita rasa cukup untuk ornamen masukannya dulu. Kemudian kita akan coba masukkan warna-warna gradasi. Ya, kita coba cari gradasi. Kita lihat objek. Nah, ini ada boleh kita masukkan. Ini juga boleh dimasukkan. Sudah. Nah, kira-kira kalau sudah, anggaplah sudah cukup rasanya, karena mungkin kalau terlalu banyak nanti juga tidak bagus. Nah, kemudian ini sudah kita jadikan backgroundnya. Sudah jadikan dia background. Buku sudah. Nah, biasanya kalau saya untuk desain, saya berikan semacam transparansi. Nah, gitu. Kita buat coba transparansi. Nah, saya pakai di sini elemennya. Saya ambil yang bentuk. Kemudian saya cari elemen. Nah, saja. Ini warnanya. Sudah. Ini kita ambil lagi warnanya dari color palette tadi. Saya pakai yang ini mungkin, yang ini. Oke, kita copy. Saya jadikan dia warnanya. Kita pakai di sini. Sudah warna biru. Kalau untuk latar, kita butuh latarnya itu agak terang. Makanya ini kita boleh jadikan dia transparan. Maka saya klik transparan di sini supaya agak lebih terang. Agak berbeda dia dari latar yang ada di belakangnya. Kalau mau lebih terang lagi, tentu kita bisa pakai warna dasar seperti putih atau abu-abu. Namun sekarang kita coba pakai yang sudah kita ambil tadi. Jadi warnanya agak sedikit gelap di latarnya. Artinya nanti kita akan jadikan warna-warna untuk fontnya jadi lebih terang. Nah, berikutnya kita akan masukkan dulu mungkin logo. Nah, ya. Kemarin ada yang memasukkan logo, yang sudah mengumpulkan ada memasukkan logo. Namun logo tersebut terpotong. Nah, gitu. Coba saya masukkan dulu unggahan, saya cari logo. Nah, ini. Kalau kita tekan begini, kita tekan di tengah ini, kita harus hati-hati masalah nanti kalau umpamanya kita salah dalam memotong gambarnya ini, bisa jadi nanti tadi yang kejadian yang di tugas 2 itu terpotong logonya. Jadi harus hati-hati dalam memperbesar dan memperkecil objeknya ini. Nah, saya sudah buat ini. Kemudian karena ada warna putih di belakangnya, kita mau hilangkan latarnya. Caranya adalah klik dulu ini gambar yang mau dihilangkan latarnya. Kemudian tekan edit gambar. Kemudian kita ambil efeknya di sini penghapus latar belakang.
sebentar. Nah, sudah muncul. Hapus latar belakangnya sudah hilang di yang warna putihnya tadi. Supaya dia ada kesan untuk muncul ke permukaan, kita berikan dia efek lagi, edit gambar. Kita cari di sini ada bayangan, kemudian ambil efek timbul. Nah, gitu. Jadi akan ada bayangan. Atau boleh pakai yang bersinar begini. Dan bersinarnya ini kita bisa atur warna latarnya. Kalau ini kan hitam sekarang, kita ganti dengan warna putih. Jadi lebih nampak. Gitu. Nah, ini untuk logo ya. Kemudian kita juga bisa untuk yang di awalnya ini kita masukkan foto ya. Saya masukkan foto ini saja mungkin. Saya masukkan foto ini. Ini fotonya agak sedikit gelap. Nah, kita juga bisa edit gambar di sini agar gambarnya ini lebih terang. Jadi saya klik edit gambar, saya hilangkan lagi latar belakangnya. Terapkan. Kemudian di sini ada filter, sama seperti kita di Instagram ya, ada filternya. Kita bisa tambahkan di sini. Boleh dicari yang kira-kira bisa ini gelap. Apa Bu? Ya? Apa namanya? Festif itu kayaknya bagus tadi. Festif. Ini ya, festif. Nah ya, lebih jelas sedikit. Kita pakai yang ini boleh. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, untuk posisinya juga kita harus perhatikan. Jangan sampai nanti gambar ini terlalu besar umpamanya. Kalau terlalu besar begini kurang begitu bagus. Kalau mau lebih besar juga boleh sebenarnya. Tapi tergantung dari kebutuhan kita. Kita mau taruh di sini. Saya taruh di sini. Kemudian sekarang saya mau taruhnya dia berada di bagian dalam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membagi ini menjadi 3 bagian. Namanya apa istilahnya kalau di desain? Ada 3 begitu dibagi 3 ruangan. Nah, nanti saya pakai sepertiga untuk perkenalan diri saya. Nah, yang sepertiga lagi yang di bagian ini kita gunakan untuk judul dari presentasi kita. Nah, gitu. Jadi ada semacam pembagian wilayah lagi gitu ya. Rule of third atau apa namanya? Nanti saya coba cari lagi. Nah, ini kita sudah masukkan foto. Kemudian saya akan tambahkan nama supaya ada identitasnya. Febrian Andro. Kita buat nama, kita ganti hurufnya. Saya di sini pakai Oswald. Oke, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Boleh di bawah sini. Kalau umpamanya ini jangan sampai menggantung begini. Mungkin lebih baik kalau kita taruh di sini. Nah, jadi kesannya saya keluar dari belakang layarnya. Nah, gitu. Nah, kalau begini kan gantung kayaknya nih. Jadi saya taruh di sini. Jadi kesannya saya keluar dari layarnya. Kemudian ini saya taruh di sini. Saya duplikat saja, Ctrl D. Saya beri identitas lagi, guru TK
Karena ini pergerak background, maka ukuran hurufnya juga harus dikecilkan. Warna boleh kita pakai yang ini. Mungkin coba lihat bisa tambah. Ini warnanya saya pakai yang ini. Atau kayaknya ini sama-sama putih. Oke, saya buat sama-sama putih. Tapi kita berikan dia efek background. Nah, jadi kita klik efek, pakai latar belakang. Ini saya ganti warnanya dengan yang ini. Oke. Mulai dihilangkan, sebelahnya juga agak kecil. Kemudian yang satu lagi diberi efek juga, kasih latar belakang. Mulai diperkecil, sebelahnya juga. Ini dikasih warna ini. Boleh. Nah, kita coba seperti ini. Tidak mau begitu ya. Tidak apa-apa. Kemudian kalau ini hilang kesan itunya, hilang kesan saya keluar dari saya taruh sini aja lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, baru kita masukkan lagi judulnya. Judulnya saya ambil dulu 7 keajaiban dunia. Sudah ada masing-masingnya. Oke, kita masukkan yang ini nanti. Oke, sekarang saya buat dulu judulnya di sini. Karena dia 7, kita mau menampilkan 7-nya. 7-nya kita buat sendiri dulu. Kita buat sendiri agak besar karena kita mau menjelaskan ini 7-nya itu. Jadi kita beri dia 7, kemudian tambahkan lagi keajaiban dunia. Saya buat dia rata kiri. Nah, 7-nya ini kita kasih efek splice-nya ini, splice, dan dimiringkan 7. Dapat 7. Ini saya kasih warna yang ini.
sudah cukup jelas. Kemudian keajaiban dunianya juga kita cari font yang lain, yang agak kaligrafi. Kita pakai ini aja. Warnanya kita berikan efek tujuh keajaiban dunia sudah. Ini masih ada latarnya kosong di belakang. Nah, ini apa yang bisa kita masukkan kemari? Mungkin kita bisa buat semacam apa namanya, ornamen yang lain. Contoh umpamanya kita buat percikan air, splash. Percikan air. Untuk kesini saja. Percikan. Oke, kita taruh di sini, kemudian pindahkan posisinya ke belakang, dan kita transparankan lagi supaya tidak mengganggu fokus awal kita. Apa sudah cukup rasanya untuk yang ini. Oh ya, untuk halaman berikutnya kita kan ingin agar desain yang di halaman awal itu sama dengan di halaman berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau kita klik tambah di sini, kalau klik tombol tambah di sini, nah maka yang ada hanya warna kuningnya begini. Sementara kita mau ornamen yang ada di halaman depan sama dengan yang ada di halaman belakang. Caranya adalah melakukan duplikasi. Cara duplikasinya bisa di sini, titik tiganya ini kita duplikat satu halaman, atau bisa juga klik tombol duplikat yang ada di sini. Jadi klik dulu yang mau diduplikat, kemudian baru klik tombol di sini. Maka yang di halaman 1 dan halaman 2 sama. Selanjutnya apa? Kita tinggal menghapus lagi ini. Ini kan tidak diperlukan. Oh, ini perlu nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan.
Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait desain presentasi. Nah ini kan karena kemungkinan yang kita buat itu memang desain dari awal ya Pak Rozi. Nah jadi sebenarnya kan bisa kita menggunakan template ya, ataupun mendesain dari awal. Nah jadi yang diberikan oleh Pak Rozi itu adalah bagaimana mungkin cara kita mendesain dari awal ya. Sebenarnya kita memang hanya bermain elemen ya Pak Rozi, bermain elemen, bermain tulisan dan sebagainya yang sesuai mungkin dengan selera kita masing-masing, nah Pak Ibu. Nah jadi nanti kalau misalnya per halaman ini tinggal diduplikat ya Pak Rozi, nanti sampai berapa halaman pun presentasinya inginkan. Kita buat. Kita tinggal duplikasi dulu. Oke. Oh iya, nah ini bisa. Berarti hanya tinggal menambahkan saja lagi ya. Misalnya halaman depan itu ada pembukaan, judul biasanya, nah kemudian halaman kedua, ketiga baru isi dan seterusnya. Iya. Nah, oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin lanjut Pak Rozi? Oke, kita bisa lanjut kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan. Iya, oke. Kita lanjut ya. Oke Pak Rozi. Nah, ini sudah kita desain mungkin untuk langkah awalnya. Tapi agak ini ya. Gak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan masukkan lagi keajaiban dunia. Tadi kan kita sudah buat di sini. Ini 7, kenapa jadi 9 jadinya? Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita buat mau 9 mau 7, nggak apa-apa. Nah ya, kita akan di halaman kedua. Kita akan lanjut dengan ini karena judulnya 7 keajaiban dunia. Kita akan masukkan yang pertama, kita ambil dari sini. Kita ambil dulu yang pertama yaitu Taj Mahal. Kita ambil cara mengkopinya kalau dari internet begini. Kita tinggal klik kanan, save image. Klik kanan, copy image, atau kalau yang bahasa Indonesianya salin gambar. Kemudian kita pindahkan kemari dan kita paste. Tempel. Ini kalau ada peringatan seperti ini, tinggal di allow. Nah, maka akan muncul di sini gambarnya. Nah, kalau gambar begini, ada baiknya kita gunakan elemen pembantunya adalah bingkai. Saya di sini pakai yang ini saja. Kita masukkan di sini. Klik, tahan, digeser, lepaskan. Nah, ini saya dapat untuk yang Taj Mahal. Nah, di bagian ini kita tinggal buat dulu judulnya. Ini namanya Taj Mahal. Taj Mahal. Nah, ini kita buat negaranya India. Ini kita taruh di sini. Oke, terusnya kita ambil teksnya dari sini. Teksnya dari sini, copy, kemudian kita paste di sini langsung. Nah, ini. Ini karena terlalu besar, kita perkecil saja ukurannya. Ini ratanya juga rata tengah, kita jadikan rata kanan kali ini, coba dibuat rata kanan. Kecil lagi. Oh, bagusnya di atas nih. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita sudah dapat untuk yang Taj Mahal.
Oke, berikutnya untuk yang kedua, karena ini juga kita akan sama bentuknya atau apanya, kita akan duplikat juga yang ini, duplikat. Nah, sehingga kita tinggal mengcopy yang kedua, Petra Jordan. Kita tunggu azan sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Belum.
Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini kan Petra Jordan. Kita kalau menggunakan gambar dari pihak lain ini agak berisiko sebenarnya. Nah, coba kita kalau kita cari di elemen kita ada nggak yang Petra Jordan ini? Ada. Nah, sebaiknya kita gunakan yang ada di Canva ini, supaya kita tidak kena ke copyright-nya nanti, gitu ya. Apalagi kalau kita nanti upload presentasi kita ke YouTube. Gitu. Nah, kita sudah ada di sini, kita tinggal klik, tahan, geser ke sini. Nah, pas dia kita bisa klik 2 kali untuk mengeditnya. Geser kiri dan kanan. Petra Jordan. Ambillah di sini. Copy. Ini semua pasti. Oh ya, ada satu lagi. Kalau mau video bisa juga dimasukkan kemari, yang ke dalam bingkainya ini. Nah, di sini untuk Taj Mahal, saya coba cari. Taj Mahal. Kita cari yang videonya. Nah, ini ada videonya. Ini langsung bisa diberitahunya di sini berapa menit, berapa detik dari tampilannya. Kita bisa ambil yang mungkin yang 19 detik ini. 19 detik. Kita masukkan, kemudian yang bagus, kita cari yang lain. Oke. Oke, sudah. Ini masih kosong kelihatannya. Ini juga masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Nah, untuk presentasi biasa kita tambahkan animasi. Nah, animasi di dalam Canva itu adalah animasi objek yang di sini. Kemudian satu lagi adalah objek animasi yang sudah ada. Nah, contoh umpamanya di sini kita ambil lagi di elemen animasi garis. Animasi garis, coba. Nah, ini ada. Kita lihat di rekomendasi ajaib. Nah, ini bisa dimasukkan kemari. Atau kita buat garis. Lanjut, kita tambah animasi. Sangat banyak, nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya.
Ini boleh dimasukkan tergantung dari kebutuhan kita mana yang dipakai. Ini juga boleh. Hanya untuk menarik perhatian saja supaya tidak diam saja begitu ya. Oke, untuk Taj Mahal sudah kita animasikan, kemudian ini juga sudah. Yang ini belum ya? Kita copy aja lah biar gampang. Kita copy lagi. Dipaste di sini. Oke, itu sudah kita buat 3 slide. Slide yang pertama itu ini. Saya juga suka pakai api. Ini ada animasi api. Saya suka api biru, jadi tambahkan api yang warna biru. Hanya untuk penarik saja. Jadi sudah ditambahkan animasi sudah, backgroundnya juga sudah. Kita buat 3 ini saja dulu, kemudian untuk yang terakhir kita berikan penutup supaya senada juga. Saya berikan duplikasi lagi. Kali ini duplikasinya dari yang pertama. Kita ambil duplikasi dari yang pertama, kita duplikat, kemudian kita geser dia ke paling akhir, dan ini kita buat terima kasih. Kita hapus. Kalau sudah, selanjutnya kita karena kita pakai punya orang, sumbernya dari sini. Kita harus cantumkan referensinya. Kita harus cantumkan referensinya. Nah, cara menambahkan referensi yang paling gampang tentu kita copy pastekan kita copy pastekan alamat dari mana kita ngambilnya itu. Kita copy paste ke sebentar. Kita copy pastekan ke sini, ke layar kita. Nah, ada cara yang lebih bagus lagi yang ada di Canva. Kita bisa gunakan QR code. Caranya kita cari di bagian lainnya, kemudian kita ambil QR code. Nah, nanti di sini kita diminta mau masukkan linknya di mana, link sumbernya dari mana. Ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kan kita tinggal klik, kita kopikan dia ke dalam PDF, kemudian copy link, tinggal klik, maka nanti akan masuk ke website yang kita tuju. Nah, sekarang kita copy yang ini dulu, kita copy alamat yang di atas ini, copy. Kemudian kita pastikan di QR code di sini. Kemudian buat kode. Nah, ini dia, sudah ada QR code-nya. Jadi kalau mau tahu sumbernya dari mana, boleh gunakan QR code ini. Namun untuk tampilan QR code ini kita akan sedikit modifikasi. Caranya kita ambil elemen, ambil bentuk mana tuh? Bentuk kita ambil yang ini, kita kasih warna putih, bukan yang bisa dikasih garis. Ini kita kasih garis ya, kemudian warnanya warna putih. Kita pindahkan dia ke belakang, mundur. Sudah.
Ini boleh diperkecil. Nah, kita tambahkan sumber. Kita bisa tekan mungkin. Oh, sumber referensi. Kemudian di bawahnya kita buat satu scan. Nah, ini sudah. Apa source? Web. Kita buat agak sedikit berbeda ya. Nah, ini kita satukan sama seperti kemarin waktu menyatukan tombol. 1, tekan shift, 2, 3, 4, kita kelompokkan. Kemudian ini sudah jadi satu, maka bisa kita perkecil. Nah, ketika kita scan, maka nanti kita akan dibawa ke alamat yang ini. Kita akan dibawa ke alamat yang ini. Oke, demikian dulu untuk penjelasan bagaimana cara pembuatan animasi di pembuatan presentasi dengan menambahkan beberapa animasi. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan, kalau ada silakan. Saya kembalikan dulu ke Bu Weni Elsa. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Rozi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah mungkin cara membuat presentasi di Canva. Nah, dan kalau kita lihat di sini presentasinya memang didesain dari awal. Nah, tapi mungkin sedikit tambahan Pak Rozi, di presentasi ini juga bisa ditambahkan audio ya Pak Rozi? Bisa. Ah, ya mungkin coba dicontohkan satu Pak Rozi. Oke. Nah, jadi biar presentasinya tambah menarik gitu kan? Oke. Ya. Kita tambahkan audio. Audio ada di bagian kiri ini. Kalau tidak muncul di sini, klik saja titik 3 di bawah ini. Kemudian ambil audio. Nah, kita gunakan audio yang ada di sini boleh. Boleh juga kita ambil audionya untuk dari luar. Nah, artinya nanti kita bisa unggah di sini. Unggah media, nanti bisa kita masukkan MP3 segala macam. Namun kalau umpamanya nanti presentasi kita ini kita jadikan video, kemudian kita naikkan ke YouTube. Nah, kalau kita tidak hati-hati, nanti bisa kena peringatan. Nah, contohnya Bu Cica kemarin kena ya? Iya, jadi waktu itu saya pernah bikin video dari Canva. Sebenarnya memasukkan elemen audionya sih dari Canva-nya, tapi mungkin yang Edu ini ya, yang Edu itu sepertinya mungkin masih belum, apa sih namanya itu? Belum dengan YouTube-nya gitu. Jadi mungkin kalau untuk audio kita pilih yang free saja. Jadi tanda yang boleh digunakan bebas itu adalah yang tidak ada tanda Edu ini atau tidak ada tanda Pro. Nah, itu boleh. Contohnya video game blockbuster ini. Kemudian ini ada mounting yang bisa dipakai. Nah, artinya kita tinggal yang ini kita bisa caranya untuk memilih supaya yang muncul hanya yang gratis. Nah, kita klik di sini, kemudian kita boleh pakai instrumen, kemudian ambil yang gratis. Nah, kalau tidak kita hilangkan instrumennya. Nah, boleh ambil. Ini ini yang terakhir digunakan ya. Nah, ini yang di bawah-bawahnya ini adalah yang bisa digunakan secara bebas. Tidak ada yang komplain atau apa di YouTube kita, khususnya di YouTube ya.
Karena kemarin yang pengalaman kita ketika dipakai yang edu, masukkan ke YouTube, langsung kena peringatan. Oke, kita coba untuk masukkan satu. Saya mau masukkan yang ini. Mohon maaf kalau audionya agak keras nanti. Kalau mengurangi volumenya di bagian sini, kita kurangi saja volumenya sekitar 50. Kenapa? Ini enggak kami. Masuk nggak suaranya? Belum. Masuk suaranya? Belum. Belum ya? Ya, suaranya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu cara memasukkan audionya. Nah, gitu. Jadi sudah bisa masuk audio. Nah, kalau untuk yang kita tadi sebentar. Oke. Kalau tadi kita apa namanya? Kita gunakan satu yang pertama membuatnya itu menggunakan presentasi, audio yang kita masukkan hanya bisa satu audio. Nah, cuman satu audio. Nah, kalau mau membuat presentasi dengan banyak audio, dengan banyak pilihan atas beberapa buah slide ini, nah ini kita harus gunakan yang ini. Nah, jadi kita pindah ke beranda dulu. Nah, kita pakai yang video pendidikan. Nah, jadi dalam bentuk video dia, tapi yang kita buat adalah presentasi. Nah, kalau yang begini, ini nanti bisa dibuat audionya per slide-nya ini. Bahkan bisa pentingkan audionya. Saya cobakan. Masukkan di sini yang ini satu sampai di sini. Nah, lain musiknya. Kemudian satu lagi saya masukkan ini. Nah, bisa kita masukkan satu audio lagi. Nah, gitu. Kalau kita gunakan ini sama-sama presentasi nanti jadinya. Cuman kalau yang ini kita bisa pilih audio per slide-nya. Nah, ya, kita bisa pilih audio per slide-nya. Nah, tapi kalau ini audionya hanya satu. Nah, gitu. Itu bedanya. Hasilnya tetap sama-sama nanti presentasi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke penampilan. Berarti kan intinya kalau untuk presentasi audionya memang hanya satu buah untuk semua slide presentasi ya Pak? Semua slide sama ya. Nah iya, nah dan Bapak Ibu tadi seperti yang dibilang oleh Pak Rozi, kalau untuk memasukkan audio di dalam presentasi memang usahakan kita pilih yang gratis saja gitu. Walaupun kita sudah di Canva Edu, tapi ternyata ada beberapa pilihan audio di Canva walaupun itu Edu yang ibaratnya masih terkena copyright itu ketika diupload di YouTube gitu. Nah karena saya juga sudah pernah mengalaminya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ingin presentasinya lebih menarik, boleh kita masukkan audio, tapi sarannya kami ya dipilih yang gratis ya Pak Rudy. Nah, kemudian untuk presentasi ya kira-kira seperti itu. Tapi mungkin juga sedikit tambahan ya Pak Rudy karena presentasinya sudah didesain dari awal. Yang mungkin perlu juga kita beri gaya sedikit itu kayak muncul tulisan, kita lupa sedikit. Misalnya efek apa namanya itu muncul tulisannya mirip-mirip di PowerPoint sih gitu. Ada ya Pak Rudy? Ya. Nah, yang untuk memberi efek tulisan. Nah, jadi ketika kita presentasi tadi kan hanya slide per slide. Tambah sedikit lagi gitu Pak Rudy. Nah, sampai di audio sudah ya. Nggak ada yang mau ditanyakan silakan. Baru nanti kita masuk ke animasi, baru nanti masuk ke cara menampilkan. Satu ada pertanyaan dari Ibu. Coba lihat kita. Oh iya. Oh audionya bisa dari suara kita Bu. Nah, silakan langsung jawab Pak Rudy. Kalau audio untuk presentasi ini
Biasanya kita pakai langsung dari Canva-nya Pak Rudi. Ya. Tapi kalau untuk nanti kita buat video pembelajaran, memang kita merekam dengan langsung suara kita. Nah, jadi seperti itu Ibu Heriandora. Kami juga belum pernah nyoba sih kalau misalnya audionya dari suara kita. Tapi kalau pakai suara kita itu kan nanti untuk video. Yang kita buat ini kan sekarang adalah presentasi baru. Jadi kayak ya slide presentasi, kita desain, ada animasi, ada ya gambar-gambar video dan sebagainya. Jadi dalam presentasi pun ada video seperti itu. Kalau misalnya untuk audio pakai suara itu bisa kita rekam langsung. Iya, dalam bentuk video jadinya. Itu insya Allah di materi kita yang keempat, membuat video pendidikan yang kayak video-video pembelajaran biasa kita lihat para guru YouTuber itu, Ibu Dora, misalnya ada wajah kita, ada suara kita yang langsung menerangkan. Itu nanti di bagian materi video pembelajaran. Nah, sebenarnya kan nanti yang presentasi ini juga bisa diekspor ke video ya Pak Rudi. Nah, tetapi yang hari ini kita mempelajari dulu membuat presentasinya dengan segala ornamennya atau elemen-elemen yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang kedua nih sepertinya ada dari Ibu Jerry Pak Rozi. Kalau audionya kepanjangan apakah bisa dipotong nadanya? Bisa ya kalau tidak salah. Iya. Untuk yang ini kan audionya ini akan diputar sepanjang berapa detik dari presentasi kita. Nah, gitu. Kalau sekarang ini kondisinya, ini kan satu slide-nya itu kita 5,6 detik. Nah, ya satu slide-nya itu 5,6 detik. Nah, kalau kita satu slide, ini satu slide-nya tergantung nanti ya. Jadi dianggap 5 detik, 555. Nah, sekarang kalau untuk audionya hanya sepanjang ini. Sepanjang ini yang aktif audionya. Nah, kalau untuk yang potong-potong audio tadi, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Jadi tadi, itu kita desainnya dengan desain video ini. Nah, dengan video ini, kita bisa potong video audio-nya. Kalau memang kepanjangan, contoh ini, kita mau buat 2 detik saja, nanti bisa dipotong begini. Kita bisa pilih dulu mana yang mau dimunculkan. Nah, cara memunculkannya silakan digeser saja ini. Mau yang mana yang mau dipakai. Nah, ini yang digeser yang ini. Kita tinggal menggeser berapa detik yang mau kita pakai. Nah, umpamanya ini kan hanya 2 detik, sementara yang slide-nya 5 detik. Ini boleh dikurangi atau ditambah begini. Tergantung dari cara kita memotong audionya nanti. Tapi audio yang dimunculkan adalah yang ini, yang digeser kiri dan kanan. Nanti untuk pembuatan presentasi boleh menggunakan audio yang video atau boleh menggunakan yang template-nya template presentasi ini. Nah, gitu ya. Kalau untuk potong audio tadi seperti tadi ya. Oke, lanjut ya Bu Ica. Baik Bapak Ibu, kira-kira apakah masih ada pertanyaan ya mungkin yang masih ragu tentang pembuatan presentasi. Nah, jadi sebenarnya ya untuk presentasi itu kalau kita mungkin membuatnya nanti kalau dalam pembelajaran itu sesuai pembelajaran ya Pak Ruzi. Nah, jadi kalau untuk tugas ini gimana Pak Ruzi? Tugas nanti kita jelaskan. Oh gitu, oke. Tugas nanti kita buat seperti apa? Kita mau tadi sudah sampai kita ke animasi. Ini animasi objek dari luar, artinya objeknya itu sudah dianimasikan. Nah, gitu ya. Objeknya sudah dianimasikan. Nah, bagaimana kalau kita mau menggerakkan yang ini? Nah, gitu. Nah, cara menggerakkannya memang tidak sekompleks yang ada di PowerPoint, hanya beberapa animasi saja. Tapi saya nggak tahu kalau mungkin di versi Pro-nya bisa kita mengatur seperti PowerPoint, karena sebelumnya yang pakai Pro, bukan Pro itu ya, Pro yang berbayar. Nah, saya belum pernah coba, namun mungkin ada yang punya pengalaman boleh nanti sharing. Nah, sekarang kita coba untuk menganimasikan yang ini. Saya mulai dari awal. Saya mau menganimasikan yang 7 ini dulu. Saya animasikan dia masuk begini. Nah, ini saja beberapa buah animasi yang bisa
kita ambil di sini. Animasi. Ada yang bounce, ada yang block, ada yang breathe, begini, ada yang pop, stomp, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk animasi objek. Kalau yang lain, ini kalau umpamanya tulisannya banyak begini, kita bisa pakai animasikan di sini, kemudian ambil mesin tik. Nah, maka dia akan berbentuk seperti animasi mesin tik. Inilah nama saya. Coba pakai untuk animasi mesin tik. Dan kita tidak bisa atur mana yang tampil duluan gitu ya. Kalau di PowerPoint bisa diatur. Namun ini bisa kita atur kalau untuk yang mesin tik bisa diatur per karakter munculnya atau per kata. Terus kalau animasi satu-satu objek gitu ya. Nah kalau supaya sekaligus jalan supaya tidak repot gitu ya. Nah, kita pakai animasi seluruhnya. Klik animasikan, kemudian ambil yang ini. Nah gitu. Seluruhnya nanti akan dianimasikan. Nah, tapi animasinya tetap animasi jenis animasinya cuma satu. Ini pen atau fade atau drift atau breathe begini, tergantung dari animasi yang kita berikan. Agak lambat ya kalau yang di online. Kalau Burit agak lama. Kurang lambat jadi. Apa kita pakai satu saja boleh. Nah, animasinya ini boleh kita terapkan ke semuanya langsung atau satu-satu kita atur. Itu beda-beda. Beda. Kalau yang ini rise, kalau yang ini tadi storm. Nah, kalau untuk yang ketiga kita pakai aliran foto ini. Nah, gitu. Untuk yang keempat ini kita pakai yang pen. Nah, atau mau diterapkan semuanya juga boleh. Jadi, nah itu cara pembuatan animasi. Memang tidak sebagus atau sekompleks yang ada di PowerPoint. Namun, kalau untuk presentasi rasanya animasi itu tidak begitu penting. Walaupun sebagian orang menganggap mungkin itu penting, tapi artinya yang kita sampaikan tidak terlalu terpengaruh dengan animasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai pemberian animasi? Silahkan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan di kolom chat. Tidak ada lagi Pak Ruti. Tidak ada. Nah, sepertinya tidak ada. Oke, mungkin sudah hampir 1 jam. Iya, 1 jam setengah. Ya. Seperempat Kita jam. lanjut lagi untuk menampilkannya. Oh ya, kita tes tampilan presentasi. Menampilkannya sama seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal. Kita tinggal klik saja tombol tampilkan. Kemudian ini jenisnya ada beberapa buah, ada yang tampilan presenter atau tampil dan rekam. Nah, ini untuk pembuatan video nanti ya. Nah, tampilan presenter kita bisa lihat tampilan kita akan berbeda dengan tampilan yang di saya coba untuk yang standar ini dulu. Kemudian klik tombol tampilkan. Nah, maka akan muncul di layar seperti ini. Kemudian, ini dari ada terakhir ya. Saya mundurkan dulu. Nah, ya. Saya mulai yang ini. Nah, sama seperti biasa kita presentasi, artinya kita tinggal kalau untuk maju tekan saja tombol ke kiri. Kalau untuk mundur nanti tekan saja tombol ke kiri ke kanan ya. Ke kiri itu ke kanan untuk maju. Ke kiri itu untuk tombol mundur. Tinggal di klik lagi. Oh ini tekan tadi ini, jadi videonya tidak jalan.
Jadi ketika kita presentasi, kalau yang kita masukkan video, maka videonya akan langsung jalan. Kemudian ini juga sudah ke berikutnya, terus berikutnya lagi. Jadi tergantung dari berapa detik kita berikan untuk satu slide-nya tadi. Dia akan berulang-ulang terus sampai kita keluar dari presentasi ini. Nah, cara keluarnya boleh ditekan tombol yang ini, atau boleh tekan tombol escape yang ada di keyboard. Nah, itu cara untuk menampilkannya. Nah, kemudian apakah ini bisa kita download? Nah, ya, bisa kita download. Nanti dia dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita bisa download dia dalam bentuk PowerPoint. Hanya nanti animasi yang sudah kita berikan di sini akan hilang semuanya, karena cara animasi di Canva dengan cara animasi di PowerPoint itu berbeda. Kalau di PowerPoint ada yang entrance-nya, ada ini, cuman kalau yang di Canva hanya ada satu saja seperti itu. Nah, konsep animasinya pun berbeda. Makanya ketika nanti kita ekspor dia ke PowerPoint, maka semua animasi yang kita berikan ke dalam Canva itu akan hilang. Nah, saya contohkan, kita mau download dia dalam bentuk PowerPoint. Klik tombol bagikan, kemudian unduh, bagikan, kemudian lainnya. Kita cari ke bawah, kita bisa download jadi PowerPoint. Nah, klik PowerPoint. Nah, di sini diperingatkannya, semua video, perhatian, video, audio, dan animasi tidak dapat diputar saat diekspor. Nah, kecuali kalau dalam bentuk MP4. Bisa dia. Nah, tapi kalau untuk yang dalam bentuk PowerPoint atau PPT atau PPTX, nah, maka semua animasi, audio, dan videonya akan hilang. Jadi kita tinggal unduh. Nah, ini dia PPTX sudah diunduh. Nah, nanti dia jadi dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu cara mendownloadnya. Kalau kita jadikan dia PowerPoint. Nah, kalau kita mau download dia dalam bentuk PDF, itu cukup tinggal klik tombol unduh, maka di sini ada PDF standar. Kalau mau di-download jadi MP4, nah di sini dia. Tapi kalau dalam MP4 ini nanti dalam bentuk video, nah semua animasi dan audionya akan masuk di MP4. Nah, begitu cara untuk mengambil atau mempresentasikan apa yang sudah kita buat di dalam Canva. Nah, gitu. Oke, gimana Bu Ita? Ini ada pertanyaan satu lagi Pak Roti dari Bu Rendora. Pada bagian putar dan rekam tadi, apakah file rekamannya bisa kita presentasikan lagi secara offline? Maksudnya gimana? Berarti mungkin maksudnya di sini Pak Rozi, pada bagikan, kan itu, coba klik sebentar Pak Rozi. Nah, bagikan, ada bagian mana tadi? Coba lainnya, mungkin ini ya maksud Bu Dora. Ada bagian putar dan rekam. Coba lainnya. Ya. Putar dan rekam. Oh, bukan ditampilkan ya? Oh iya. Di bagian tampilkan, tampil. Jadi pada bagian putar dan rekam tadi, apakah file rekamannya bisa kita presentasikan lagi secara offline? Kalau tampilkan dan rekam, nanti dia akan dalam bentuk video dan langsung ke komputer kita. Iya, berarti videonya bisa kita download ya. Sudah memang oh iya. Langsung di-downloadnya ke komputer kita. Oh iya betul. Hasil rekaman tersebut bisa kita bagikan secara offline. Mau pakai copy hard disk atau pakai PPT boleh. Ini kita bahas besok ya mengenai rekam dan tampilkan ini. Iya. Kita bahas. Nah, hari ini kita mendesainnya dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi ini, silahkan, tidak usah malu-malu. Ya,
Bu Dora, mungkin kira-kira sudah apa ya? Silakan. Ya, terima kasih Bu Eni, Pak Rozi. Iya, makasih Bu Dora. Ya, berarti intinya ketika bagian tampilkan rekamkan pada bagian putar dari rekaman tadi, dia kan terekam sendiri. Berarti memang sudah tersimpan otomatis sebenarnya di desain Canva kita ya Pak Rudi. Nah, dan setelah itu bisa kita presentasikan secara offline. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin apakah masih ada yang ragu tentang presentasi ini? Boleh mungkin melalui kolom chat atau langsung open mic. Sepertinya mungkin sudah ini Pak Rudi. Karena kalau untuk presentasi Sudah pengalaman mungkin ibaratnya seperti kita bekerja pada PowerPoint, cuman beda apa namanya, beda aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kerjanya hampir sama seperti kita di PowerPoint, cuma kelebihannya di Canva itu desainnya beragam gitu, aplikasi desain yang bisa kita gunakan untuk presentasi yang lebih menarik. Nah, jadi mungkin itu ya Pak Rudi. Kira-kira ada yang mau diapakan lagi yang terkait presentasi? Nah, kalau besok mungkin sebagian dari pertanyaan Bapak Ibu tadi itu ada kaitannya dengan materi kita besok ya Pak Rudi, tentang membuat video pembelajaran. Nah, kalau sekarang mungkin memang hanya baru presentasi bagaimana desain dari awal. Nah, atau sebenarnya kalaupun tidak desain dari awal, ya dari template yang ada di Canva itu sendiri sudah banyak sekali ragamnya yang bisa kita gunakan ya Pak. Kalau untuk yang template sangat gampang sekali, jadi tinggal saya buka satu ya. Ya, mungkin kita contohkan satu. Kalau yang dari template Dari beranda di sini, kemudian ambil presentasi, kemudian kita ambil template-nya. Presentasi yang biasa kita pakai ibaratnya ukuran normal itu yang 16 banding 9 ya, rasio 16 banding 9. Kita coba yang ini. Mungkin kita buka saja satu contoh presentasi template, nanti ada tambahannya itu di bawahnya. Nah, gitu. Kalau ini sudah ada, jadi kita tinggal merubahnya saja. Umpamanya di sini perangkat keras jaringan komputer. Ini fontnya terlalu besar, kita perkecil. Kemudian untuk untuk fontnya kita bisa rubah. Ini lebih kecil. Kemudian ini kita buat satu lagi. Kita paste di sini. Ini kita, oh ya satu lagi, ini kan sudah jadi satu nih. Kita bisa pisahkan dulu. Klik pisahkan. Kemudian kita ingin agar yang ini senada dengan yang kedua ini. Caranya kita bisa klik ini, salin gaya begini, klik salin gaya, kemudian klik lagi di mana mau diterapkan, maka dia akan muncul. Nah, jadi sama dengan yang ada sebelumnya. Ini tinggal kita perbesar. Perangkat keras jaringan komputer, kelas 10 semester 2. Nah, ini warnanya juga bisa kita bedakan. Ini diberi warna yang berbeda. Ini juga jaraknya bisa kita atur. Caranya di bagian ini jarak. Kemudian kalau ini jarak huruf, artinya ini bisa lebih panjang atau bisa mau lebih rapat lagi. Lebih panjang. Nah,
Ini sudah slide 1, kita tinggal rubah lagi di slide 2. Slide 2 ini mungkin karena tanaman kita bisa ganti elemennya jadi komputer. Kita bisa tambahkan komputer di sini yang grafis. Oke, masukkan di sini. Nah, ini bisa kita rubah. Sudah selesai slide 1 dan slide 2. Sama seperti itu. Kalau mau ditambah lagi, boleh ditambahkan di sini. Nah, begitu. Untuk slide 1 dan slide 2. Kira-kira apanya sama caranya. Jadi tinggal kita merubah yang sudah ada saja di dalam template-nya. Boleh menggunakan ini. Tapi karena kita masih awal, jadi sebaiknya kita gunakanlah yang desain dari awal supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi di layar itu. Jadi tidak hanya sekedar copy paste selesai. Ini boleh dipakai karena kita mau bicara soal jaringan komputer. Maka kita tambahkan jaringan. Nah, ini yang warna putih boleh diganti dengan lain. Nah, oke, boleh nanti dimasukkan juga foto Bapak dan Ibu di sini juga boleh. Tidak ada larangan kalau mau masuk seperti itu. Ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau mau ditambahkan logo juga boleh. Nah, tambahkan logo di sini. Kita hilangkan latarnya. Ini kalau kita menggunakan template, artinya kita tidak perlu pikirkan desainnya, kita hanya perlu tinggal copy paste datanya saja lagi ke dalam komputer. Nah, ya, kira-kira seperti itu untuk yang menggunakan template. Dan yang tadi kita mendesain dari awal. Silakan mana yang Bapak dan Ibu lebih nyaman dipakai untuk presentasi mata pelajarannya. Kalau untuk desain memang butuh latihan yang agak sering gitu ya. Tapi kalau yang mau gampang dan cepat, ya silakan gunakan saja template. Tinggal nanti lagi memanfaatkan elemennya. Elemennya ini gampang sekali juga. Umpamanya kalau mau yang biologi, tinggal ketikkan biologi atau yang lebih spesifik. Umpamanya tentang jamur, gitu ya. Nah, itu ada beberapa gambar yang berhubungan dengan jamur gitu. Atau umpamanya larutan apa kalau kimia, atau biologi bintang laut umpamanya. Larutan apa kimia? Masih ingat kimia Bu Bica? Oh, nggak belajar kimia dulu ya? Kimia mungkin ya larutan ya, larutan. Nah, seperti itu untuk yang menggunakan template. Kita tidak pikirkan lagi tampilan, hanya tinggal memasukkan data kita ke dalam Canva-nya. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau pilih yang mana. Jadi lebih gampang memang kalau kita menggunakan template. Tapi karena kita masih belajar di dasar, makanya saya lebih banyak mencontohkan yang kita buat sendiri kostum. Oke, itu dulu Bu Ica untuk yang template. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Baiklah Bapak Ibu semua, nah mungkin untuk hari ini sesuai materi kita tadi tentang presentasi, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya, nah bagaimana mendesain dari awal. Nah kemudian pilihan yang memang kembali kepada diri kita masing-masing, apakah mau mendesain dari awal
atau memakai template yang sudah ada. Tapi memang baiknya kita mencoba mendesain dari awal sehingga kita memang bisa melihat seperti apa langkah kerja yang ada di dalam Canva tadi. Nah, baiklah, mungkin hari karena sudah menunjukkan juga jam 16.30, sudah kurang lebih kita 1,5 jam untuk pelatihan hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan boleh. Kalau tidak, itu kita tutup kegiatan kita hari ini lagi. Bagaimana Bapak Ibu semua? Kira-kira untuk hari ini rasanya sudah cukup? Sepertinya mungkin sudah, Pak Rudi. Oke. Nah, baiklah. Untuk tugas nanti saya akan kirim saja ke Classroom, tidak kita jelaskan atau kita perlu jelaskan di sini. Mungkin boleh Pak Rudi biar lebih jelas nanti tugas presentasinya seperti apa atau apa yang mau kita buat. Nah, yang pertama tentu sesuai materi yang kita buat untuk tugas hari ketiga adalah membuat sebuah desain presentasi yang memang mau desain dari awal bagusnya ya Pak Rudi, bagusnya kita desain dari awal atau mungkin dimodif. Nah, kemudian yang mungkin bukan yang lain sama saja mungkin seperti yang kita buat yang 7 KJ bagian ini, ya. Nanti dibuat sebuah slide, sebuah presentasi, isinya minimal 5 slide, satu untuk berarti satu untuk halaman depan berarti ya, atau halaman pertama, halaman depan, satu untuk halaman ini ya. Kita buatlah ini untuk tugasnya kita buat 5 slide, satu slide untuk yang di depan ini. Nah ini ya. Kita buat 5 slide. Untuk slide yang pertama kita masukkan ini dan harus menggunakan logo ini, ya. Kemudian slide yang kedua ini tentang perkenalan diri. Nah, yang perkenalan diri boleh masukkan di sini. Kemudian yang slide yang ketiga boleh tentang mapelnya boleh dimasukkan satu tentang mata pelajarannya. Kemudian slide yang keempat, dua untuk pelajarannya, dan yang terakhir yaitu terima kasih seperti ini. Jadi nanti jumlah slide-nya ada 5 begini. Oh, ini ada pertanyaan Pak Ruzi dari Ibu Jerry lagi. Pengenalan diri itu seperti apa, Pak? Nah, pengenalan diri, oke. Seperti semacam biodata mungkin ya? Iya, semacam biodata. Sebentar saya carikan contohnya. Kita contohkan satu, ada yang tugas yang lalu. Nah, ini. Ya, ini contohnya Ibu Jerry. Ini contohnya satu. Ini sama ya. Jadi gini, 1, 2, nah ya, perkenalan diri boleh seperti ini. Kemudian yang ketiga nanti boleh satu materi begini, dua buah materi, dan yang terakhir adalah terima kasih. Ya. Oke. Jadi didesain 5 slide, satu untuk judul, kemudian yang kedua untuk perkenalan, yang ketiga itu materi 1, materi 2. Jadi sudah 4 slide, dan yang terakhir ucapan terima kasih begini, penutup. Oke. Kira-kira jelas Bapak dan Ibu tugasnya. Jadi hanya 5 slide dan didesain sendiri tampilannya. Kemudian dikirim, yang dikirim adalah ini cara kirimnya. Yang kita kirim, klik bagikan, kemudian tautan hanya lihat begini, tautan hanya lihat, kemudian salin. Nah, kita buka di Classroom-nya nanti. Sebentar.
di Classroom di angkatan 2. Di angkatan 2 begini. Klik tambahkan sama seperti kemarin, kita klik linknya di sini dan di paste. Nah, gitu. Kemudian klik tambahkan gitu. Baru klik tombol serahkan. Oke, seperti itu cara penyerahan tugasnya. Saya ulang lagi caranya. Klik, sebentar, saya ulang lagi. Klik bagikan, kemudian klik tautan hanya lihat. Tautan hanya lihat di sini. Kemudian salin, pindah ke Classroom. Pindah ke Classroom, tunggu sebentar, pindah ke Classroom, klik tambah atau buat, klik link, kemudian pastekan di situ, tambahkan link, dan baru tekan tombol serahkan. Gitu. Oke, itu cara tugas kita. Jadi ada 5 slide dan detailnya sudah saya sampaikan. Nanti di tugas saya juga akan sampaikan di detailnya. Kira-kira itu untuk yang tugas ya, Bu Ca? Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu untuk tugas kita. Ya, kira-kira mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan segera. Yang jelas mungkin tugas kita masih lama ya Pak Rudi, sampai tanggal 5 insya Allah. Nah, jadi kira-kira untuk materi hari ini itu saja mungkin dulu ya Bapak Ibu dari kami. Kalau masih ada nanti pertanyaan yang terkait tentang penugasan ataupun membuat presentasinya, kita boleh berdiskusi di grup WA kita atau di Classroom juga boleh. Nah, jadi tinggal saling berkomunikasi saja. Baiklah, mungkin untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu kegiatan kita di hari ketiga pelatihan Canva untuk guru. Nah, seperti biasa mungkin terakhir kita foto bareng lagi ya Pak Rudi. Dokumentasi hari ketiga. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih bergabung, nah mudah-mudahan semuanya masih bergabung ya, boleh on cam. Nah, kita berfoto lagi bersama. Bapak dan Ibu juga boleh silakan, jangan lupa untuk screenshot juga ini nanti boleh dibagikan ke kelas atau WA grup kita supaya ada beberapa buah dokumentasi kita. Oke, saya akan ambil, kita hanya berapa orang? 8, 9, 10 ya. Oke, 13 orang kita. Oke, siap-siap. Kita akan cukup. Cukup satu halaman. Kalau kita sedikit ya. Oke, kita akan saya hitung 1, 2, 3-nya. Silakan senyum semuanya. Diberikan senyum cerah Indonesianya walaupun masih sudah capek sekali. Oke, Sabtu ini. Senyum Indonesia, semangat 1, 2, 3. Oke. Kita simpan dulu. H3, 1. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, saya ulang lagi. Sekali lagi biar afdol. Saya ulang lagi 1 senyumnya. Senyum Indonesia yang lebih baik 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu. 3, 2. Oke, sudah bisa? Oke,
Baiklah Bapak Ibu semua, nah dengan berakhirnya foto tadi, berakhir pula kegiatan kita hari ini untuk hari ketiga dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami tutup kegiatan pelatihan Canva Edukasi hari ketiga. Sampai bertemu lagi besok ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan masih semangat karena ini hari Sabtu ya, malam Minggu Pak Ruti. Malam Minggu kita masih di sekolah ini. Masih di sekolah ini, sepertinya juga ada tadi Bapak Ibu yang masih di sekolah itu. Mudah-mudahan tetap semangat sampai hari terakhir. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam setengah 10 dengan materi membuat video pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Makanya tadi yang kali tadi jadi bisa video ya, video kayak Pak. Di bawah apa video?